apa yang udah kita mulai harus kita akhiri, apa yang udah kita jalankan harus kita selesaikan. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kasih On Mic, ngobrol syariah biar hidup nggak hilang arah bersama aku Diva Oktaviani, the crew on mic for today. Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan tamu lagi nih. Kali ini mahasiswa STI Pembangunan masih aktif, saat ini lagi semester 6. Dan beliau merupakan ketua FSI Kolbun Salim, which means ketua kami semua di sini. Please welcome Muhammad Herdiansyah. Oke, assalamualaikum Herdi. Waalaikumsalam. Oke, jadi fun fact sebenarnya aku sama Herdi ini satu kelas ya. Jadi kalau misalnya pembicaraan kami nanti agak diseling-seling ketawa, maaf banget karena memang temen ngobrol juga nih. Oke, Herdi mungkin bisalah kenalin diri dulu untuk penonton Kasih On Mic, kesibukannya belakangan ini apa gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Herdiansyah. Saya mahasiswa STI Pembangunan Tanjung Pinang semester 6 Prodi Manajemen. Jadi kesibukan saya akhir-akhir ini saya berkuliah sekaligus juga bekerja dan ya cuma itu aja kesibukan saya. Oke, dan sebagaimana kita tahu juga jadi ketua FSI Kolbun Salim ya. Nah, jadi selama menjadi anggota FSI Kolbun Salim atau lebih tepatnya ketua ini, kira-kira gimana sih perjalanan kamu? Sebelumnya mungkin kita tanyain dulu nih, dari semester berapa sih udah gabung FSI? Jadi pertama kali join FSI itu pas di semester 2, itu awal pembukaan rekrutmen. Kan memang biasanya FSI itu bukanya di semester genap, jadi masuk itu di semester 2. Oke, jadi begitu masuk kuliah langsung masuk FSI gitu ya. Oke, jadi kan nggak mungkin ya kamu masuk FSI ini langsung jadi ketua gitu kan. Gimana sih perjalanan atau mungkin pengalaman-pengalaman selama masuk FSI tapi sebelum jadi ketua nih? Sebelum jadi ketua ya. Jadi sebenarnya nggak banyak pengalaman sebelum jadi ketua, karena yang pertama kurangnya keterlibatan saya dalam hal-hal kecil, misalnya kayak sebelum kejadian acara. Jadi saya itu dulu ikut kegiatan dari kating-kating sebelumnya, itu ketika saya itu disuruh ikut kegiatan, misalnya kayak saya disuruh diberi tugas untuk mengikuti kegiatan ini ya, itu baru saya ikut. Atau ada kegiatan wajib misalnya kayak TSM dan lain-lain, itu saya baru join pas di acara hari hanya. Kalau untuk sebelumnya itu saya belum ada ikut dan dilibatkan. Oke, jadi memang ikut yang wajib-wajibnya aja nih, sunnah-sunnahnya belum ikut pas itu gitu ya. Nah, jadi ini kan gabungnya di semester 2 nih ya Her ya. Dari sekian banyak ormawa di STIE gitu, kenapa at the end of the day ya udah deh aku masuk FSI aja deh gitu? Kalau untuk alasan milih masuk ke FSI, sebenarnya yang pertama itu karena memang pengen berorganisasi. Jadi awalnya itu belum ada kepikiran buat masuk ke FSI. Jadi itu awalnya pengen masuk ke organisasi lain, yaitu UKMOR. UKMOR itu adalah UKM olahraga. Jadi ketertarikan saya pada UKMOR itu awalnya karena voli. Karena saya ingin bermain voli. Dan ketika di situ mungkin ada kesalahpahaman, rupanya organisasinya itu bukan main voli, tapi organisasi untuk menggerakkan olahraga, bukan bermain voli gitu. Jadi saya salah nangkap. Saya tuh awalnya ngira kalau masuk organisasi itu ikut voli gitu. Jadi salah nangkap. Nah, setelah itu karena kesalahpahaman, jadi mungkin ada komunikasi juga sama cutting dari UKMOR, jadi memutuskan untuk tidak terima. Jadi nggak ikut dulu gitu. Karena niatnya sebenarnya bukan mau join di kepengurusannya nih, berarti mau ikut olahraganya. Tapi ternyata UKMOR itu bukan itu tuh partnya gitu. Jadi ujungnya
FSI, gitu. Itu milih FSI juga karena kemarin kan memang pengen langsung berorganisasi, tapi karena Ormawa lain itu bukanya di semester 1, cuman BLM sama FSI itu yang buka di semester 2. Nah, dan saya lebih tertarik pada FSI itu yang pertama karena saya juga tidak dekat-dekat dengan Islam, jadi saya ingin juga sekalian belajar tentang Islam di FSI ini. Agak-agak jauh gitu ya? Iya, awalnya agak jauh tuh. Jadi gimana nih setelah sekian semester di FSI udah mulai dekat? Udah mulai dekat. Alhamdulillah. Impact, ada impact FSI untuk Herdi ya. Oke, jadi ketika kamu ini masuk FSI di semester 2 gitu kan, kira-kira walaupun kamu ikut kegiatannya tuh yang benernya wajib-wajib aja deh gitu, ada nggak sih kepikiran, ada inisiatif atau termotivasi aku mau nih jadi ketua FSI gitu? Kalau untuk motivasi sebenarnya nggak ada, karena yang saya pikirin itu ini ngomongnya saya apa aku ya? Nggak apa-apa, senyamannya aja. Aku boleh. Aku aja. Oke, jadi awalnya itu aku nggak ada kepikiran buat megang jadi ketua. Sebenarnya terlalu cepat untuk jadi ketua karena memang belum ada pembekalan untuk menjadi ketua. Tapi karena sudah diberi kewajiban atau diberi tanggung jawab, jadi mau nggak mau harus belajar jadi ketua. Ya, jadi malah jadinya setelah menjabat baru belajar nih jadinya gitu ya. Jadi kalau memang ada salah-salah dikit ya maklum aja ya gitu. Kita masih belajar nih jadi ketua nih. Jadi ketika kamu pada akhirnya dipilih jadi ketua, ini sebelumnya untuk pemilihan ketua di FSI itu gimana, atau memang ditunjukkah atau kamu ada seperti pemilihan gitu? Ada pemilihan, itu pemilihannya dari internal Ormawa aja. Oh, dari internal FSI-nya gitu ya. Jadi dipilih oleh teman-teman FSI juga gitu. Dan alumni. Jadi gimana tuh perasaannya ketika aku jadi ketua nih. Padahal belum ada bekal, belum ada apa-apa, tiba-tiba jadi ketua. Gimana tuh perasaannya? Awalnya sih kaget ya, tiba-tiba kayak kok menang gitu. Kemarin tuh kayak disuruh daftar dulu kan jadi ketua, tapi kaget itu kayak kok bisa menang gitu. Tapi yang bikin memotivasi itu yang pertama karena semua yang dikasih kita apa yang udah kita mulai harus kita akhiri, apa yang udah kita jalankan harus kita selesaikan. Jadi seperti itu. Quotes of the day, apa yang udah kita mulai harus kita akhiri gitu ya. Apa yang udah kita jalankan ya harus diselesaikan, nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Bener. Jadi selama jadi ketua, ini udah berapa lama nih kira-kira hitungannya jadi ketua nih? Udah hampir setahun. Hampir setahun ya. Apa tanggung jawab terbesar yang dirasakan sebagai ketua organisasi ini? Tanggung jawab terbesar ya pada umumnya sih, pada ketua Ormawa lainnya juga pasti sama. Tanggung jawabnya itu pasti kalau misalnya ada kesalahan atau apa pasti dibebankan pada ketua. Kayak kesalahan walaupun itu bukan dari ketua itu mungkin pasti misalnya anggota-anggotanya nih ada salah-salah dikit gitu, mau nggak mau tetap harus menghadapi kayaknya ya. Atau kalau misalnya ada miskom di antara anggota-anggota itu juga pasti semuanya dari ketua yang mulai menengahi gitu ya, gimana caranya yang bakal menenangkan mereka lah. Gitu. Nah, jadi kan mungkin dan itu mungkin adalah hal-hal yang mungkin nggak bisa orang lihat gitu kan. Sebagai ketua ya pasti itulah tanggung jawabnya besar segala macam. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang mungkin tidak terlihat nih oleh anggota-anggota kamu yang lain mungkin di rumah, apalagi kamu juga bilang kamu juga kerja gitu. Apa tantangan yang ini anggota ini nggak tahu tapi sebenarnya berat loh aku nih gitu. Kalau yang nggak dilihat ya yang tadi sih kayak bagian tanggung jawab dan beban mental beban lah bisa beban mental. Gitu. Jadi kayak kita sebagai ketua itu harus menanggung semua apa yang di bawah-bawah kita karena kita sebagai ketua harusnya kita yang bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Iya gitu. Benar. Jadi kalau misalnya beban yang nggak dilihat, yang tak terlihat sebenarnya banyak, cuman tidak bisa diungkapkan sama kata-kata aja. Gitu ya. Jadi mungkin
kadang bisa dibilang mungkin anggota-anggota ini nggak mikir gitu sebenarnya tingkah laku mereka nih nyusahin aku loh gitu loh. Ya pasti ada kepikiran tuh kayak gitu sebagai ketua ya. Dan ya memang itu tanggung jawabnya, itulah beratnya jadi seorang ketua gitu kan. Nah jadi kan awalnya nih Herdi mulai dari jadi anggota biasa sampai menjadi ketua, apa sih perbedaan yang paling terasa gitu ketika menjadi anggota biasa sampai akhirnya jadi ketua? Kalau di anggota biasa itu lebih tepatnya kita tuh diarahin. Tapi kalau misalnya kita udah jadi ketua itu kita yang ngarahin. Bener. Itu perbedaan yang paling besar yang pertama. Karena kalau misalnya kita di bawah itu kan kita bisa nanya ke senior-seniornya tentang apa yang harus kita jalani. Nah, bedanya kalau terjadi ketua itu kita itu cuma bisa nanya kalau nggak ke pembina, paling ke alumni. Tapi tidak semua hal itu bisa ditanyakan, itu bisa kita belajar sendiri juga. Iya. Dan susahnya lagi orang nih yang sekarang nanya sama kita nih gitu kan, pasti ada nih Her ini gimana nih Her ini gimana nih Her ya, pasti ada yang kayak gitu ya. Iya, itu beratnya jadi ketua ya. Nah jadi setelah menjadi ketua nih selama 1 tahun kurang lebih, apa pembelajaran tentang kepemimpinan yang mungkin didapatkan selama menjabat? Kalau untuk pembelajaran selama setahun ya? Iya, setelah menjadi ketua nih. Pembelajaran yang pertama itu harus belajar tadi bertanggung jawab yang pertama. Yang kedua itu harus belajar sabar sih. Ya karena jujur nggak semua anggota itu satu kepala sama kita. Benar. Nggak semua anggota itu mau dengar apa kata kita. Benar. Karena ada juga anggota-anggota yang masuk ke organisasi itu cuman untuk kayak kemauan mereka atau kayak biar keren aja di sosmed ada ikut organisasi, ataupun ada yang punya visi lain yang datang organisasi kalau misalnya mau mengubah organisasi itu. Seperti itu. Jadi menyatukan dan membuat mereka patuh ke kita tuh sebenarnya itu cukup sulit. Kayak gimana caranya mereka bisa di satu jalan nih sama kita gitu. Apalagi kamu sebagai ketua pasti punya visinya sendiri dong untuk organisasi nih. Kita mau ngarahnya kemana nih. Dan yang sulit itu membawa anggota-anggota itu untuk di satu orang yang sama gitu ya. Mengikuti visi yang kita mau. Gitu. Itu yang sulit lah. Nah, jadi nih teman-teman di belakang nih salah satunya mungkin ya. Ya mungkin ada. mungkin ada yang susah dijadikan satu kepala gitu oke. Lanjutnya kita kalau ngomongin FSI nih gitu, mungkin bolehlah cerita-cerita kita promosikan dulu FSI Kolbun Salim ini. Apa aja program-program kerja unggulan di FSI yang mungkin bisa membuat teman-teman di rumah tertarik untuk masuk FSI. Oke, jadi program unggulan FSI selama saya menjabat itu cukup berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Karena saya itu pengen buat FSI itu berbeda dari pengurusan sebelumnya. Karena saya maunya FSI itu berkembang, tidak diam di situ aja. Tidak ikut sama dengan tahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi program unggulannya itu kalau misalnya wajibnya itu sama aja TSM, cuman bedanya cara penyampaiannya aja. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu TSM itu pasti dijatuhkan dengan materi. Nah, tapi di tahun saya TSM juga dijatuhkan materi untuk TSM 1 sama di grand opening sama di grand mentoring. Untuk grand closing-nya itu kami menanam mangrove kemarin. Oh iya, kemarin juga udah sempat saya sampaikan juga nih di podcast gitu ya, yang kemarin kita collab juga sama bintang tamu yang sebelumnya sama Kak Jul. Nah gitu, memang kemarin TSM 2 seru banget, kita tanam-tanam mangrove di pantai ya. Iya, di pantai Dompa. Di pantai Dompa gitu. Itu sebagai bentuk salah satu cara kita juga untuk bertanggung jawab pada lingkungan sekitar juga gitu ya. Lalu program selanjutnya itu ada program ketika bulan Ramadan. Jadi kami ada 2 program, yang satunya itu collab, yang satunya itu kita mandiri. Yang collabnya itu kami collab bersama 9 ormawa lainnya yang ada di STIE. Nah, itu kami turun ke panti-panti untuk melakukan santunan dan pendekatan lah, kayak silaturahmi aja kepada panti-panti yang anak-anak yang membutuhkan.
sebagai kita itu kayak seharusnya membantu mereka ketika bukan cuma di bulan Ramadan aja sebenarnya. Seharusnya cuman karena pas di bulan Ramadan dan waktu itu dekat juga dengan mereka sebelum mau libur, jadi kita turun dan ikut mereka untuk ajak berbuka bersama. Lalu yang kami sendiri itu pas itu kami bagi-bagi takjil. Itu salah satu program yang menarik bagi saya karena dari situ kita buat dari awal untuk pembuatan takjilnya sampai dibagi-bagiin. Itu prosesnya seru karena menurut saya yang terutama itu dalam organisasi itu kebersamaannya. Iya benar. Pas itu jadi karena kebetulan saya juga ikut ya gitu ya. Jadi memang seru banget. Jadi memang dari awal dari mulai beli bahan sampai proses pembuatan, bayangin kami bersekian orang gitu ya di satu aula motong-motong segala macem tuh seru banget sih. Dan itu kebersamaannya terasa banget apalagi di bulan puasa gitu ya. Keren. Nah jadi satu lagi ini podcast. Ya, podcast. Podcast juga program unggulan kami, walaupun bisa dibilang baru mulai, tapi kami usahakan untuk cukup rajin untuk menguploadnya. Kami akan tetap usahakan sebagaimana untuk memperbaiki beberapa kesalahan dari video-video sebelumnya dan juga makin improve, makin bagus dan semoga bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya robbal alamin. Jadi memang podcast ini walaupun baru beberapa tapi kita selalu evaluasi nih dari video sebelumnya. Ini kurang ini dan kami terbuka untuk semua evaluasi. Boleh kritik dan saran di komentar guys. Oke, dari semua program-program kerja nih kira-kira yang mana yang paling berkesan atau mungkin ada yang menantang gitu untuk dilakukan? Kalau untuk paling berkesan sih yang tadi ya, yang kita bagi-bagi takjil. Itu karena kita juga udah dapat feel-nya bareng-bareng kayak mulai dari awal dan juga kayak senangnya lihat orang itu dapat takjil. Orang-orang apalagi kok ada anak-anak yang sampai kayak ketawa-ketawa kayak situ kayak rasanya adem banget gitu, kayak mereka dapat takjil tuh kayak sesenang itu gitu. Padahal sebenarnya takjil yang kita bagikan juga nggak seberapa, bisa dibilang gitu ya. Benar. Tapi memang respon dari orang-orang yang menerima itu jadi menyejukkan hati gitu. Ternyata yang kita berikan sekecil apapun bisa berdampak luar biasa untuk orang lain gitu. Keren. Lalu kalau untuk program yang penuh tantangan kayaknya yang di tanam mangrove, karena itu menantangnya sebenarnya bukan menantang yang sulit. Menantangnya itu kita itu harus benar-benar bikin planning yang bagus dan juga planning B-nya. Misalnya kayak planning A-nya ini kita bikin di sini, itu nanti kita sebelum hari H itu kita pasti turun ke sana. Kayak kita bakal cari tahu di mana kita menanamnya, kita cari tahu bagaimana cara menanamnya, bagaimana tahu kita cara mengorganisasikan kan kemarin kan kita kan bawa anak-anak kan, anak-anak itu bagaimana cara kita semester satu itu bagaimana cara kita memanage mereka agar mereka itu tidak keluar dari planning gitu. Benar. Karena memang kemarin tuh kita ramai banget tuh semua mahasiswa semester 1 sama anggota organisasi juga sama anggota hibah juga gitu. Anggota hibah juga. Dan itu berarti lumayan tuh tantangannya ya. Karena capek gitu. Oke, dari semua proker-proker yang udah kamu jelasin sejauh ini, ada nggak sih proker yang hampir gagal gitu? Kalau hampir gagal tuh ada, itu kemarin yang itu sih yang takjil sebenarnya, cuman sedikit ada kontroversial yang nggak memungkinkan untuk saya mengungkapkan, jadi mungkin tidak dibicarakan saja. Oke, tapi ada gitu, ada yang hampir gitu. Tapi walau begitu tetap terjalankan alhamdulillah dengan baik dan, ya. Ya itu alhamdulillahnya disupport sama kampus. Iya, thanks to STI Pembangunan. Karena walaupun udah hampir gagal banget kemarin ya, udah bingung banget kita untuk ini cari jalan keluarnya dan ternyata dapat support. Well, terjalankan. Ya, itulah bagusnya STI. Jadi walaupun dia tuh
di STI ini organisasinya nggak dibiarin gitu aja. Iya. Pasti dipantau sama Waka 3 yang bakal membantu kita kalau misalnya kita itu ada kesalahan. Iya, jadi walaupun ya namanya kita sama-sama belajar ya, benar. organisasi ini sebenarnya nggak mudah gitu. Jadi ketika ada kesalahan, bukan kita dijudge nih, ini gara-gara kamu gini gitu, enggak, malah disupport, dicari jalan keluarnya Iya, gitu benar. ya. Boleh applause dulu dong untuk STI. Iya. Boleh. Oke. Nah, jadi kan tadi kan program proker-proker yang memang udah dijalankan gitu. Nah, kedepannya mungkin dalam waktu dekat ada nggak sih proker-proker FSI ya? Mungkin proker besar yang sedang dipersiapkan untuk FSI gitu. Kalau proker selanjutnya itu mungkin jadi proker terakhir saya menjabat, yaitu TSM2. Jadi TSM2 itu adalah Transmart Mentoring 2. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu tadi TSM1 itu apa. TSM1 itu adalah boleh teman-teman dibantu. TSM itu apa? Training Smart Mentoring. Sorry lupa. Itu tujuannya itu untuk kita melatih anak-anak ini untuk lebih dekat kepada Islam. Jadi kita mendebarkan materi-materi tentang Islam atau tentang hal-hal yang harusnya tuh mereka butuhkan. Kayak kemarin itu di grand opening apa di grand mentoringnya itu yang ada Bang Ilham sebagai pematerinya yang membahas tentang Palestina. Itu menurut saya bagus banget karena di situ posisinya Palestina lagi viral juga kan terkait yang di ini Free Palestine. Free Palestine kayak lagi dijajah-jajahnya terus dikasih materi dan itu membuat anak-anak lebih sadar aja terhadap apa yang terjadi di dunia gitu. Kita harapkan ya dengan melalui kita menyampaikan materi tersebut gitu ya, jadi lebih melek lah gitu bahwa saudara-saudara kita di Palestina pada saat itu sedang kondisinya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Tapi nggak cuman materi doang, yang tadi seperti saya bilang di grand closingnya kami juga ada penanaman mangrove dan segala macam. Nah itu bisa fleksibel tergantung gimana baiknya untuk dari kedua belah pihak, apa dari FSI maupun dari anak-anaknya gitu. Lalu untuk TSM2 ini kami itu tujuannya untuk supaya anak-anak yang anggota-anggota yang baru itu bisa melanjutkan jadi kayak BPH ataupun kadif-kadif kepala divisi di bidang-bidangnya di FSI gitu. Tujuannya untuk itu. Nah untuk TSM2 itu sendiri apa aja tuh kira-kira kegiatannya? Kegiatannya sebenarnya pematerian aja, cuman ini karena belum terjadi ya mungkin menurut pikiran saya itu pengennya bakal membuat lebih ke arah pemahaman aja kepada generasi penerus karena menurut saya yang penting itu bukan materi tapi pemahaman. Percuma kita mengasihkan materi tapi kalau misalnya mereka tuh maksudnya kanan keluarga kiri gitu kan. Bener. Jadi itu kita lebih kasih ke mereka pemahaman sehingga mereka ini kayak paham apa itu organisasi, apa itu FSI dan bagaimana cara menjalankannya. Oke, jadi mungkin tujuannya sama, mungkin pendekatannya aja yang beda. Biar macam mana caranya yang kita sampaikan ini tersampaikan gitu, nggak sekedar materi kita ngomong di depan bla 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 gitu ya. Iya benar sekali. Oke, mungkin untuk FSI sendiri kira-kira apa nih harapan Herdi ke depannya untuk FSI, apalagi ini udah di akhir-akhir ya masa menjabat gitu, ada nggak sih harapannya untuk FSI? Harapan saya untuk FSI selanjutnya semoga FSI itu makin sukses, semoga FSI itu lebih aktif dan yang pertama-tama itu sebenarnya semoga FSI ini masih hidup aja. Gitu. Karena ada beberapa kendala kan dan semoga di pengurusan FSI selanjutnya anggota-anggota FSI itu lebih paham dan aware atau lebih perhatian terhadap organisasinya sendiri. Gitu. Yang penting masih terus berjalan aja gitu, nggak ada harapan yang muluk-muluk bisa improve, bisa ini bisa itu gitu. Yang penting ada aja dulu ya, masih ada gitu. Oke, ini udah jam makan siang, Herdi. Mau makan? Teman-teman boleh dong kita. Boleh tuh makan. Boleh. Teman-teman dipesan aja ya makanannya. Oke, nanti
Apa nanti dipesan aja dulu nanti sambil ini ya. Boleh. Oke. Nanti kita lanjut Ini lagi. boleh minum? Boleh. Haus ya Herdi ya. Oke. Kita minum deh. Oh, Pak, kita santai aja di sini, Pak. Nanti teman-teman tolong ya makanannya, konsumsinya gitu ya. Soalnya udah jam makan siang ya nih. Gak enak bintang tamunya kelaparan. Oke, kita lanjut nih di luar FSI deh gitu ya. Tadi kan Herdi juga udah bilang nih kalau misalnya selain menjadi ketua FSI gitu ya, bahwa kesibukan Herdi ini juga kerja gitu kan. Mungkin apa yang kemudian membuat Herdi ini kepikiran kayaknya aku harus kuliah sambil kerja gitu, atau apa sih yang membuat Herdi memilih untuk kerja pada akhirnya sambil kuliah pula gitu? Jadi tuh sebenarnya kalau untuk kerja sambil kuliah itu bukan keinginan saya sendiri sih, lebih tepatnya itu adalah dari orang tua saya. Jadi itu pas baru tamat SMK itu saya itu langsung ikut kerja sama orang tua saya freelance sebagai catering. Nah itu dari situ orang tua saya itu udah bilang kalau saya itu harus kuliah. Dan itu saya itu bilang kan karena kalau misalnya saya kuliah itu pasti saya dibayarin dari orang tua. Nah tapi orang tua saya itu nggak mau, kayak mereka orang tua saya ini maunya saya kuliah tapi bayar sendiri. Nah karena itu saya dari tamat SMK itu langsung kerja ngumpulin uang untuk masuk kampus itu pakai uang sendiri. Jadi lebih sebenarnya pengen kerja dulu sih, dulu baru kuliah. Tapi dari orang tua itu berpesan kalau misalnya kerja dulu itu bakal malas kuliahnya. Iya, terlena sama benar. Ibaratnya kita kerja kan pasti dapat uang nih ya kan. Jadi udah ngerasain kerja dapat uang, kuliah nggak dapat uang nih gitu. Karena juga vibes-nya kan kalau misalnya habis tamat SMK langsung kuliah kan masih terasa kan belajarnya gitu ya. Kalau misalnya udah kerja takutnya itu udah lupa gitu. BTW ini no judge ya buat kalian yang gapir gitu, nggak apa-apa banget. Sebenarnya ini preferensi aja gitu ya. Oke, jadi ketika kamu sudah menjadi ketua FSI, kamu juga kerja dan di saat yang bersamaan juga kamu kuliah. Mau nanya dikit aja kalau memang berkenan, IPK aman? IPK aman. Aman. Nah aman itu tuh katanya, itu yang kadang dipertanyakan gitu. Kamu ketua FSI nih, kerja juga, kuliah juga, dan IPK masih aman nih. Kira-kira gimana caranya gitu? Apa tipsnya gitu? Lebih ke manajemen waktu aja sih. Kalau untuk lebih jadwal padat gitu, saya lebih menekankan biasanya lebih fokuskan kepada kuliah daripada yang dua lainnya. Karena menurut saya kuliah itu kan awalnya kan, jadi itu prioritas saya untuk fokus ke kuliah dulu daripada ke kerja dan organisasi. Sebenarnya seperti itu. Cuman saya juga bukan berarti saya menyampingkan itu. Saya juga tetap mengutamakan, cuman saya lebih mengutamakan kuliah saya dulu. Jadi IPK saya bisa dibilang aman karena ya manajemen waktu aja sih. Kita pandai-pandai bagi waktu antara kayak jam kerja, terus ada jam kuliah, lalu ada jam organisasi. Kayak misalnya gini, kan saya kan kuliah pagi. Dari jam 8 itu paling jam 2, sebelum jam 12 sudah keluar lah ya. Nah itu saya kerja itu mulai dari jam 1 kalau acaranya siang. Nah itu pulang-pulang paling jam-jam sekitar jam 7, jam 7 malam. Nah itu mungkin setelah itu kalau misalnya tugas bisa ngerjain tugas. Lalu kayak ya kalau misalnya ada mau bikin proker dari organisasi juga bisa dilakukan direncanakan di malam hari dan nanti bakal dituangkan pada siang hari kepada teman-teman. Seperti itu. Keren. Jadi memang intinya ya skala prioritas aja sih sebenarnya, karena memang kerja juga karena mau kuliah, organisasi juga karena kuliah gitu kan. Jadi kalau kuliahnya berantakan, kerjanya berantakan, organisasinya berantakan nih gitu kan. Jadi ya intinya kita skala prioritas aja lah gitu kan. Kita
niat pertamanya kan kuliah. Kuliah, gitu niat kan. awalnya memang kuliah. Jadi kalau misalnya memprioritaskan yang lain berarti udah beda tuh niatnya, Beda tujuannya niatnya, gitu ya, kan. tujuannya beda. Oke. Tapi pernah nggak sih? Oh, sorry. Oke, tim boleh masuk. Konsumsinya udah masuk. Masuk. Makanan nih. Iya, makanan. Mau sambil ngemil atau gimana? Lanjut dulu. Oke, boleh. Lanjut. Kayak makasih ya tim sampai kesandung kawan. Oke. Nah, tapi tadi kita balik lagi ya. Ada tadi kamu bisa kuliah pagi, sore, siang ke sore kerja, malam tugas, malam pikiran proker, segala macam gitu ya. Ada nggak sih titik mungkin kayak kuliah lagi hektik, tugas lagi banyak, tapi job juga lagi banyak gitu. Apalagi kamu kan catering nih kan, catering kan pasti nggak tiap hari dong gitu kan. Pernah nggak sih di titik, aduh ini berat banget, kayak burn out, semuanya dipegang sendiri, ini kayak too much aja nih buat aku nih. Ada nggak sih fase-fase kayak gitu? Ada sih, dan itu baru-baru ini nih terjadi. Itu yang pertama karena kuliah kan udah mau UAS. Iya. Dan itu rata-rata tugas semua tuh isinya tuh UAS. Dan terus juga kerja lagi banyak job itu full satu minggu tuh ada job. Banyak-banyaknya orang nikah ya. Ya, lagi musim orang nikah kayak di bulan Juni nih. Bener. Terus karena itu lebih milih ke kuliah sebenarnya karena kan saya kan freelance juga, jadi kayak bisa mengambil hari libur untuk job. Tapi sebenarnya saya juga mikirin jobnya itu karena kan saya kan makan pakai uang itu gitu. Jadi mau nggak mau kerja, kalau tak kerja tak makan gitu. Jadi nggak kerja total nih gitu. Nggak kerja Tetap total nggak bisa. diseling-seling. Ya tapi tetap diseling-selingin juga. Dan juga pas juga udah mau masa berakhir saya dan masih ada proker yang belum terjalani dan mengurus semua dan memikirkan semua itu juga cukup berat. Iya, jadi memang kayaknya titik kewalahannya baru-baru ini malah ya, gitu ya. Karena memang semester 6 ini luar biasa ya. Luar biasa banget gitu kan. Terasa lah, mahasiswa itu terasa banget di semester Terasa 6. banget gitu ya, kayak ini nih kehidupan asli mahasiswa nih, kayak gini nih gitu. Bener. Apalagi sambil kerja, lagi musim orang nikah juga, lagi ada proker besar juga nih di depan yang nunggu gitu kan. Itu semua dipikirin gitu ya. Benar. Tapi bukan berarti di sini tuh berat-beratnya kayak sampai bikin orang nggak mau kuliah gitu ya. Maksudnya tuh masih bisa dijalani dan itu menurut saya suatu pembelajaran dan tantangan untuk diri sendiri untuk menjalankan itu. Jadi kayak experience benar. Experience. Jadi lebih ke nambah pengalaman saya sih. Jadi kayak kalau misalnya nanti kalau ada dapat case yang sama itu saya udah dapat pembelajaran dan sudah dapat bocoran sedikit-sedikit. Oke, gitu. Benar. Nah, apakah ada nggak sih satu momen gitu di saat kayak ini aku harus milih antara organisasi atau pekerjaan, dan apa yang kamu pilih pada saat itu dan kenapa kamu memilih itu? Kalau disuruh milih itu pernah sih milih antara keduanya. Yang kalau misalnya di organisasi itu saya milih organisasi itu karena yang pertama kalau misalnya ada proker besar, nah itu saya milih karena masa seorang ketua di proker besar nggak ada gitu ya, benar. Kan, itu yang bikin gimana ya nanti dipandang gimana sama orang gitu kan kayak masa ketua proker gede nggak ada gitu kan. Nah, jadi lebih menyampingkan job walaupun oposisinya di situ butuh juga job itu. Nah kadang kalau milih job itu karena kalau misalnya saya ada pengganti, misalnya kayak belum ada proker besar tapi kayak ada cuman persiapan dan saya disuruh datang, itu biasanya saya cari pengganti untuk menggantikan saya kalau saya kerja. Nah kalau misalnya saya nggak kerja saya pasti datang. Ini salah satu nih ya, yang di belakang layar nih yang menggantikan gitu ya. Benar. Ya, oke. Jadi ya balik lagi mungkin tergantung apa dulu nih prokernya, tergantung apa pekerjaannya gitu ya. Kalau memang salah satunya bisa digantikan ya kita pilih salah satunya. Pilih salah satu. Benar. Oke. Nah, gini. Kerja capek, kuliah capek, organisasi juga capek. Dan itu menurut saya yakin kayak pasti nggak cuman fisik doang ini, fisik udah pasti gitu kan, tapi secara mental pasti capek juga gitu kan. Nah gimana kamu punya cara tersendiri nggak sih buat ya menyelesaikan semua itu gitu, maksudnya mengatasi biar mental kamu tetap terjaga, fisik kamu tetap terjaga gitu, adakah caranya gitu?
Kalau caranya sih, kalau dari fisik ya, Iya. sebenarnya kalau fisik itu kita lebih ke istirahat aja kan, Iya. kayak kita butuh istirahat dan juga kita butuh mungkin kalau misalnya pegel-pegel badan tuh, nah ada yang pijitin ya gitu aja sih kalau untuk fisik ya. Cuman kalau untuk mental saya lebih ke jalanin hobi aja sih, karena menurut saya hobi itu bukan cuma untuk mengisi waktu luang, tapi juga bisa untuk menstabilkan mental kita. Karena dengan melakukan hobi itu kita tuh bisa kayak lebih tenang aja, kayak ya lakukan hobi aja sih. Boleh tahu tuh hobinya? Hobinya main game, apa game-nya? olahraga. Boleh tahu game? Gamenya Mobile Legends, Oke, udah imo belum? Udah. Oke, seperti biasa ya, imo Ya, all imo all prestasi. prestasi. bener, udah imo. Nah, ini nih guys, nih kuliah IPK bagus, kerja jalan, organisasi jadi ketua, hobi game imo. Nah, itu tuh udah kepake semua tuh ya. Ya. Udah ada semua nih. Sebenarnya kurang sih jam tidur ya. Oke. Kurang jam tidur aja sih sebenarnya. Iya, semuanya dapat jam tidurnya enggak Iya, ya, tidurnya tidurnya kurang aja. gitu. Iya. Oke. Jadi last gitu. Misalnya nih, ada satu hal atau misalnya kamu diberikan kesempatan untuk mengulang satu hal ketika kamu mungkin mengulang dari awal gitu. Mungkin mulai dari mau masuk kuliah gitu. Adakah satu hal yang akan kamu ulang gitu untuk memperbaiki semuanya gitu? Ada sih. Yang pertama itu saya mungkin lebih serius aja sama organisasi dan lebih sering bertanya, karena di saat pertama kali masuk FSI kan saya kan nggak ngira bakal jadi ketua. Iya. Jadi kayak saya lebih bodo amat dan Santai. kayak santai aja, udah kayak yang disuruh udah ngelakuin. Kayak kalau misalnya kita udah tahu kalau misalnya kita ke depannya gimana, mungkin kita kan udah lebih aware dan lebih Prepare aja. prepare terhadap apa yang kita akan lakukan ke depannya. Mungkin itu aja sih. Oke. Tapi adakah penyesalan sampai saat ini? Kalau untuk penyesalan nggak ada lah. Nggak ada. Aman. Apapun itu sebenarnya ya udahlah dijalanin Jalanin aja aja. gitu ya. Jangan ada penyesalan gitu ya. Karena mau bagaimanapun ya udah terjadi gitu. benar. Mau disesalin juga bisa kita ulang gitu. Ya, benar sekali. Oke. Sepakat. Sepakat. Oke, Herdi, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Obrolan kita hari ini sangat banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari Herdi yang rasanya tuh 24 jam tuh nggak cukup ya untuk benar. kuliah, kerja, organisasi, IMO juga. Itu- Tidurnya masih kurang tuh. Ya. Itu tuh gitu ya. Oke. Jadi terima kasih. Mungkin kita selesaikan dulu podcast kita pada hari ini. Silahkan bisa istirahat, makan konsumsi yang sudah kami sediakan. Oke. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.